Oh sudah ya, bisa ya. Oke, Lanjut, baik. Mas Roji. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman puskesmas sudah masuk ke web ya. Seperti ini tampilannya kalau kita masuk ke akun daripada punya puskesmas kecamatan ya. Akan tampil di atasnya alamat webnya, kemudian login, kemudian login. Nah, kemudian kita klik saja ikon FHSP-nya. Mas Roji belum tampil. Belum tampil? Oh, baik. Saya coba ulang. Ya. Saya ke Zoom lagi. Kemudian share screen. Sudah tampil kah? Belum. Waduh, Tadi tampil. tadi tampil kan? Iya, tadi tampil. Ya. Teman-teman tampil nggak? Paparannya Sekarang tampil di layar. belum. Seperti ini. Belum ada. Ini. Belum juga. Dah, si Givan dipandu, Pak. Di sini sih udah sukses nih. Oh, sorry. Jaringan di komputer saya nih agak error. Sebentar. Aduh, ada aja ya. Saja ya. Oke, sebentar. Saya dari Ketara nih, Pak. Harusnya bisa menghemat paket data kalau pakai Google Meet. Bentar. Saya coba dulu yang ini, nanti launching lagi ya. Sebentar. Kenapa? Aku udah hubungin semua. Udah help aku di grup. Pakai semua. Dipakai sayang apa tidak? Oke, sebentar begini. Ini pentingnya pakai 2 akun nih. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Baik. Suaranya bagus, Pak Roji.
Wis. Apa kabar Mas? Ini kenapa PC saya mau join kok gagal lagi ya? Sebentar. Sudah tampil kah? Tampil tapi renyek gitu, Pak. Ya. Aduh. Harus ke sini nih. Atau mau dibimbing Mas Gipan aja, Pak. Mas Gipan yang tampilin. Boleh. Ini saya refresh lagi. Tuh, lost lagi nih. Ya udah, monggo Mas Givan. Saya stop dulu ya. Iya, jaringan Mas Rogi yang kurang bersahabat itu. Ya. Saya udah stop. Ayo monggo dari sana. Silakan Mas Givan di share. Desi. Oh. Ah, sudah. Ya, kita mulai dari awal, Mas. Ngikutin. Keluarnya saat pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Kiri bawah. Ya, betul. Ya. Oke. Teman-teman udah pada masuk ke sini ya. Mungkin yang lain langsung diikutin aja. Masukin username-nya sesuai dengan puskesmas masing-masing, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Oke, klik masuk. Oke, sip. Setelah keluar tampilan seperti ini, kemudian klik Emonet HSP-nya. Ya, Emonet HSP. Ada yang chatting tuh, username-nya pakai nama apa? Berarti ada yang belum paham. Jadi mungkin ada petugas sanitarian yang lama, boleh nanti kasih informasi username dan passwordnya. Mungkin yang saat ini sudah join di Google Meet ini belum tersosialisasi username dan passwordnya. Tadi dari mana itu, Bu Kini?
Bagus, tolong bantu Mbak Tri. Selama ini pakai Mbak apa? Tribuana Dewi. Nah, ini puskes mana ini? Ayo, bagus. Wewenangnya bagus. Dari Mas Kelurahan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Puskes kelurahan juga bisa. Mas Kelurahan Tegal Alur ya. Tegal Alur ya. Saya Ya. coba carikan passwordnya. Puskesmas Kecamatan Tegal Alur ya. Baik, nggak apa-apa. Kelurahan. Kita pelan-pelan aja. Ya. Ya, Puskesmas kelurahan ya. Tegal Alur. Tegal Alurnya 1, 2, 3. Tegal Alur 2. Tegal Alur 2. Langsung di... Boleh saya share di sini aja ya? Boleh Pakai Pak. suara ya. Ya, makasih Pak. Tegal ya, diketik Tegal underscore Alur underscore 2. Oke, sudah. Baik Pak, makasih. Oke, ada lagi? Udah lanjut ya. Kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman sekalian, ya, ini adalah dashboard di mana kita terinformasi TPP yang terdaftar di wilayah kita. Ini contohnya boleh diarahkan kursornya ke itu Mas Gifan, yang paling kanan atas, yang gambar kecamatan Kembangan. Ya, pojok kanan atas, kursornya ke situ, ya kursornya. Nah, itu artinya kita berada di akunnya Kecamatan Kembangan, ya. Jadi untuk konfirmasi apakah akun kita sudah benar, itu adalah di posisi itu, ya. Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya terinformasi di situ ada 173 TPP, ada 118 TPP yang sudah dibina, kemudian ada 102 yang like HSP, ya. Kemudian ada 13 TPP yang bersertifikat. Nah, sertifikat ini tentunya sudah dimohonkan melalui CEKEVO yang waktu itu ya. Nah, nanti untuk tahun ini adalah melalui OSS gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian kita ke paling kiri Mas. Paling kiri ada beberapa tabel tuh Mas. Ya, itu kita klik yang data TPP. Data TPP. Ya. Nah, ini adalah data TPP yang ada di Kecamatan Kembangan. Ya. Itu cukup banyak ya, totalnya ada 173. Nah, kita coba ada fitur-fitur yang ada di sebelah kanan ya. Contohnya ini adalah PT Ceko Donat ya, dan NKV. Nah, ini kategorinya ya, datanya terlihat jelas di situ. Ini seperti Emonef yang lama kita. Kemudian kita coba klik-klik fitur-fitur yang ada ya, di paling kanan, yaitu di kolom action. Ya, ini terinformasi juga kalau PT Jeko yang beralamat di Jalan Kembangan, Jalan Puri Agung, ini belum memiliki sertifikat, ya, gitu ya. Tetapi yang nomor 2 yaitu KFC Saint Morris itu sudah memiliki sertifikat. Itu terlihat di situ. Dan expire daripada sertifikat SLHS-nya adalah tanggal 2 bulan Februari 2024. Ya, terinformasi di sana. Oke, kita coba untuk klik saja yang KFC Mas. Kita nanti bisa lihat apa namanya? Cara coba klik yang view dulu. Ya, yang buletan. Boleh diklik yang bulat, gambar bulat, view. Apa kawan? Ya,
di sini, di sini adalah data terkait TPP daripada KFC Saint Maurice. Kemudian tanggal IKL terakhir tanggal berapa itu? Nggak begitu kelihatan di saya. Tanggal 28 Januari 2021 ya? Oke, betul. Tanggal inputnya tanggal 23 Februari. Kenapa lama banget ya tanggal inputnya? Oh, saking rajin. Oke, oke. Ya, teman-teman sekalian, diupayakan kita secepatnya saja menginput biar nggak lupa ya. Berikutnya kita harapkan seperti itu, sehingga apa yang kita sudah kerjakan jangan sampai ada di laci, dan TA kita terkait Monef kita yang ada sudah difasilitasi oleh sistem, yaitu pakai Monef ASP ini, ya segera dilihat ya, baik itu oleh SPIN, oleh Dinas Provinsi maupun oleh Kementerian Kesehatan ya. Kenapa? Setiap tanggal 31 akhir bulan atau pokoknya akhir bulan, baik itu tanggal 28, 30 atau 31 di akhir bulan tersebut, itu dari Kementerian Kesehatan akan men-feedback ke masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi ya, hasil kinerjanya di bulan itu ya, capaian hasil kinerja di bulan itu. Nah, kalau sudah di IS, sudah di inspeksi sanitasi ternyata inputnya belum, nah itu akan tergambar di feedback dari Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi, capaian di bulan itu berapa. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin jadi catatan kita bersama. Nah, kemudian boleh diklik yang print yang warna hijau. Nah, ini adalah hasil IKL kita ya. Sudah terlihat di situ laporan hasil pemeriksaan, inspeksi sanitasi dan sebagainya ya. Nah, itu adalah skor yang kita miliki atau yang kita sudah pernah lakukan ya. Kita enak terdokumentasi terus. Siapapun pemegang program CashLink di kecamatan itu mau ganti orang kapanpun itu bisa dilihat dari situ. Sehingga apa? Dokumen kita terarsip dengan baik daripada diarsip secara manual. Coba dilihat paling bawah. Ya, boleh diperbesar. Oh, nggak bisa ya diperbesar ya. Coba di titik 3 itu, titik 3 yang ke atas, titik 3. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa diperbesar ya. Oke, itu kelihatan skornya berapa, kemudian nama dari yang melakukan IKL juga terlihat jelas ya, di situ siapa pemeriksanya. Oke, boleh di close. Nah, itu menjadi salah satu output dari kinerja kita. Kemudian kita coba ke atas yang warna hitam, matahari hitam ya, itu adalah untuk menginput atau mengedit hasil sertifikat yang pernah dikeluarkan. Oh, ternyata kita nggak diberikan akses, tapi nanti saya coba pakai akunnya Sudin ya, pakai akunnya Sudin. Oke, back saja. Ternyata Puskes tidak bisa diberikan akses untuk itu. Nah, ini yang tombol centang 2 atau double centang. Coba boleh diklik. Nah, ini adalah untuk menginput IKL kita ya, by system. Nah, kenapa ini tampilannya beda dengan IKL yang dulu? Karena kita sudah menggunakan sistem risk based inspection ya, RBI. Nah, ini pasti pertanyaannya berbeda dengan checklist atau formulir sebelumnya ya. Ini sudah mengadopsi daripada risk based inspection ya. Mungkin teman-teman sekalian bisa baca lagi ya, untuk memudahkan kita. Memang sistem ini
langsung mengakomodir daripada penilaian total skornya, ya. Kita diajak untuk sedikit berbeda dari checklist yang sebelumnya, di mana di sini yang dinilai adalah ketidaksesuaiannya, ya. Inspeksi area luar TPP contohnya, lokasi bebas banjir. Nah, kita tinggal pilih ya atau tidak. Coba boleh diklik, dipilih. Di tombol pilih. Yang sebelah kanan. Ya, tombol pilih. Pilihnya diklik. Nggak tampil ya. Sebelah kanan yang ada tanda panah ke bawahnya itu. Yang ada tanda panah ke bawahnya, agak ke kanan. Kursornya sebelah kanan. Nah, diklik. Nggak tampil? Belum. Tapi nggak harusnya tampil ya atau tidak di situ. Oh, di sini di layar nggak tampil ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya kita tinggal pilih ya atau tidak, ya. Hampir sama dengan IKL yang dulu, tetapi pertanyaannya sedikit berbeda. Seperti itu ya. Oke, itu dilanjutkan sampai akhir, ya. Sampai akhir, kemudian baru akan muncul daripada skor yang skor hasil IKL kita. Terus gitu ya. Termasuk di sini coba yang di paling akhir. Terus. Nah, itu adalah ada hasil dari sampel, ya. Nah, oleh sebab itu saat kita pertama kali melakukan pembinaan di situ, kita sampaikan kepada pihak pengelola bahwasanya perlu dilakukan pemeriksaan kualitas pangannya, ya, baik itu untuk sampel makanannya maupun daripada air minumnya, ya. Nah, tentunya kalau di hotel atau maaf di restoran, ya, itu semua kualitas air minum adalah kualitas airnya adalah berstandar air minum, baik itu di keran pencucian, ya, maupun di lokasi yang untuk memasak. Standarnya adalah standar air minum. Makanya saat IKL itu perlu kita sampaikan sehingga kita bisa isi di kolom ini, ya, seperti itu. Termasuk sampel makanannya juga, hasil uji laboratoriumnya kita bisa input di sini. Boleh dipilih di situ untuk hasil E. coli-nya. Tampilannya apa, Mas, di situ? Hah? Apa tulisannya yang tampil? Di sini nggak muncul di layar. Ya, ya. Oke. Di situ ada catatnya hasil analisis pangan laboratorium yang sudah terakreditasikan atau laboratorium yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika hasil analisa dikeluarkan oleh laboratorium yang tidak sesuai ketentuan, maka dianggap tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau memenuhi syarat ya dipilih za, tapi kalau tidak memenuhi syarat berarti dipilih tidak. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Siap. Betul. Betul. Kalau ya betul. Kalau dari sampel makanan ternyata diambil 5 sampel, kemudian ada satu yang tidak memenuhi syarat, berarti kita pilihnya tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ada dispensasi, semua sampel makanan harus kategori memenuhi syarat. Seperti itu. Iya. Jadi kalau hasil sampelnya tidak memenuhi syarat, berarti dia harus ulang, sehingga sampel makanannya
itu harus semua memenuhi persyaratan. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Baik, kita kembali ke atas. Oke, kemudian kita back. Ya, oke. Kemudian kita coba klik yang sampingnya tadi, sampingnya double centang. Oke, gambar Excel ya di situ ya. Boleh diklik. Ya, di sini, andaikan kita menggunakan apa namanya formulir yang dibawa ke lapangan, ya. Kemudian kita coba PDF-kan atau masuk di Excel-nya, ya. Kemudian kita bisa upload Excel-nya di sini, seperti itu. Mungkin dari sini teman-teman yang tahun lalu ya, yang masih menggunakan IKL yang lama mungkin sudah pernah melakukan. Itu juga bisa, ya. Artinya kita tidak terpaku dengan sistem saja, tetapi kita juga bisa lakukan secara offline. Kita bikin dulu, ya. Kemudian kita buatkan Excel-nya, diberi nama, baru di upload di sini. Seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Kayaknya seperti sama ya, seperti yang sebelumnya ya. Oke. Baik. Ingin tanya Pak Uji. Oh ya, silakan. Siapa Ini ini? Pak Uji, kalau Bagus ini ya. saya Oke. bagus dari Leaders ya. Ya, Ini siap. Pak Uji, kan kalau kita di kecamatan kan nggak punya wilayah ya. Berarti senormalnya itu di kecamatan seharusnya kosong nih isinya ya. Karena ya akun kecamatan kan bukan tekapan dari akun kelurahan, betul nggak? Oh gitu. Jadi gini, tinggal bagi tugas, nggak apa-apa. Artinya gini, agar kecamatan tidak kosong sama sekali, baiknya sih ada kinerja juga. Contohnya gini. Tapi memang ini Pak Uji, kan kita udah punya 12 wilayah ya. Oke. Memang enggak, kalau ngikutin normalnya kan, kalau saya kan di akun saya Kalideres itu ada 201 TPP, tapi ini kan updatean kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 waktu awal-awal baru bikin PPM ya, karena memang baru dikasih satu akun waktu itu. Nah jadi kan nih datanya ini kan masih nggak hilang tiap tahun kan ya, jadi masih lanjut terus sampai sekarang. Nah seharusnya nih kalau ngikutin normanya nih, ini seharusnya saya di akun saya ini harusnya 0 nih, nggak ada isi sama sekali. Karena di kelurahan udah pada ngikut masing-masing. Jadi kalau misal direkap kecamatan Kalideres, data yang kecamatan ini masih data lama sebenarnya. Yang benarnya itu adalah gabungan dari 12 puskesmas kelurahan. Oke. Itu gimana ya? Nanti kalau mau di-share ke kelurahan, harusnya data itu sekarang mulai diupdate nih. Bisa nggak dalam waktu 1 bulan mengupdate? Misalkan semua data yang berapa totalnya? Kalau yang di kecamatan sih masih 201, tapi ini data lama, data terbaru hampir 300-an. Oke, ada yang sebagian di kecamatan, ada sebagian di kelurahan berarti ya? Enggak, seharusnya kalau sekarang kelurahan udah mulai pada ngisi masing-masing, jadi yang kecamatan yang stop ngisi. Ini stop ngisi. Kecamatan, terus ya, kecamatan bisa ada 201, karena dulu awal-awal akun TPM ini kan cuma ada kecamatan. Jadi kita harus ngisinya di kecamatan semua, nggak ada di kelurahan gitu. Kelurahannya kosong. Artinya ada yang double entry nggak? Misalkan ada, restoran A. Kalau dicampur Kalideresnya pasti ada. Jadi kan Kalideres punya 13 akun ya. 12 puskesmas kelurahan sama 1 puskesmas kecamatan. Nah, sekarang solusinya adalah begini. Dari kecamatan nanti di print out data secara keseluruhan. Kemudian dari masing-masing akun kelurahan di print out masing-masing. Kemudian yang ganda dibuang oleh kecamatan. Biar masuk di biar masuk di kelurahan saja. Jadi yang kecamatan boleh saya delete ini nanti nih ya. Di-del kalau sudah di kelurahannya sudah dimasukkan. Jadi memang seharusnya kalau ngikutin benernya sih di kecamatan ini 0 nih datanya. Nanti jangan
kedepannya 0 boleh. Hmm. Oke, kedepannya 0 boleh karena setiap kelurahan sudah memiliki petugas ya. Artinya Iya. gitu ya. Oke. Iya. Tetapi saran saya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang data ganda itu dulu dibuang. Iya. Siap. Oke. Yang buang adalah kecamatan. Hmm. Pakai akunnya kecamatan, data yang di kecamatannya dibuang, tetapi hanya yang ganda. Nah, setelah itu kalau sudah tidak ada yang ganda, dipastikan dalam waktu range tanggal 2 lah ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 28 ya, jangan mepet akhir bulan, itu sudah bisa terdistribusi secara keseluruhan ke masing-masing kelurahan beserta hasil inputannya. Gitu. Jadi nanti di kecamatan print yang tadi tuh hasil scoring, tinggal, tapi masalahnya hasil scoring itu ini adalah penilaian dengan form yang lama, agak kesusahan nanti kalau masukin ke itu, kalau masukin dengan form yang baru karena pasti berbeda. Betul, checklistnya berbeda. Kalau usul saya sih bagaimana yang sekarang kelurahan ini melakukan IKL terhadap TPP yang masih ada di kecamatan. Itu yang paling aman. Jadi datanya nanti nggak akan berubah. Contoh, datanya ada 200 ya. Ternyata yang ganda ada 100. Ya. Yang ganda ada 100. Berarti yang 100 yang ganda dibuang. Ya. Data sebenarnya adalah tinggal 100 kan? Iya. Oke. Nah, 100 ini ada data yang lama belum di IKL. Ada data yang sudah di IKL. Misalkan data yang lama itu ada 25. Data yang sudah di IKL per masing-masing kelurahan ada 75. Tinggal yang 25 ini dilakukan IKL ulang oleh kelurahan. Setelah dilakukan IKL ulang, semuanya data 25 ini yang ganda di kecamatan dibuang. Baru seperti itu. Itu yang paling aman. Oke. Ya, paham ya maksud saya ya? Paham. Saya berarti screening dulu aja nih data yang double ini. Nah, yang double untuk pakai akun baru ya. Sudah ya seperti tadi tuh. Akunnya kelurahan sama akunnya kecamatan di screening, mana yang ganda dibuang oleh kecamatan. Gitu ya. Oke, selanjutnya baru Mas yang itu mau nanya begini ya, itu paham aku solusinya. Terus ini kalau kita nih kira-kira dari kecamatan kalau mau lihat puskesmas kelurahan buat setiap bulan berarti kita harus buka akunnya satu-satu ya? Enggak, akunnya kecamatan bisa nanti saya kasih tahu. Ada caranya ya, jadi kita bisa ada. Siap. Nanti saya lanjut. Oke ya, kita lanjut di layar ini dulu ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Bagus. Ya, jadi dari sini sudah paham ya untuk upload penilaian secara offline bisa ya. Oke. Baik, nggak ada pertanyaan sampai sini. Baik, kita back lagi. Oke, yang terakhir, tombol terakhir sebelah kanan. Nah, tombol yang paling kanan ini adalah berupa upload foto. Ya, teman-teman sekalian pasti kalau berkunjung ke TPP melakukan IKL pasti ada foto, ya enggak? Sebagai bukti kita melakukan kegiatan, betul? Iya. Nah, disinilah tombol inilah fasilitas teman-teman sekalian untuk mengupload foto. Ya, coba klik tambah data yang sebelah kanan. Betul. Nah, pilih file. Nah, foto-foto taruh di komputer, baru pilih di sini. Gitu. Paham ya? Jadi cukup kita 5 foto saja. Foto dari depan, ya, bagaimana bangunan daripada TPP itu, ya. Kemudian foto saat kita sedang meeting, ya, meeting awal,
untuk perkenalan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah foto saat melakukan IKL, ya, baik itu ruangan tamu, ruangan dine-in, kemudian dapurnya, pergudangan, sudah cukup, ya, 5 foto selesai, ya. Pertama adalah foto bangunan dari depan, kelihatan dari ujung bangunan paling atas sampai ujung bangunan paling bawah kelihatan. Kemudian saat kita meeting, ya. Kemudian saat kita IKL, 3 foto saat IKL. Ada di ruangan dine-in-nya, kemudian dapurnya, pergudangan. Udah cukup. Kalau nggak ada pergudangannya mungkin bagaimana lokernya misalkan. Boleh pilihannya seperti itu. Ya. Yang penting dapurnya kelihatan, ya. Kemudian saat meeting, kemudian bangunan gedung TPP-nya dari tampak depannya. Itu ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Baik, kita back lagi. Tanyanya, selama ini sudah pernah ada yang upload foto? Belum ya? Ya, itu tadi tombolnya ya, sudah tahu ya. Baik. Oke. Kemudian ini adalah tampilan kita melakukan IKL. Nanti akan hasil daripada IKL kita akan tampil yang di bawah ini, ya. Tampil yang di selanjutnya. Jadi kalau TPP ini kita sudah pernah lakukan IKL berapa kali, akan tampil terus tersusun sampai di bawahnya, ya. Dan termasuk kemarin yang disampaikan Kementerian Kesehatan saat sosialisasi tentang RBI, berapa kali sih sebenarnya kita melakukan IKL terhadap satu TPP itu berdasarkan hasil tingkat resiko yang kita lakukan penilaian seperti sosialisasi kemarin, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya TPP yang kita kunjungi saat ini kapan sih akan kita lakukan IKL kembali berdasarkan penilaian tingkat resikonya yang kemarin telah disosialisasikan. Paham ya? Sampai sini ya. Halo? Siap. Baik, kita back. Oke. Nah, apakah dari tahun ke tahun kita akan TPP-nya tetap 173? Boleh di kursornya pindah ke angka 173. Apakah boleh? Apakah setiap tahun angka kita akan sama? Tentunya tidak, ya. Teman-teman harus melakukan tambah data, ya. Harus melakukan tambah data. Berapa sih capaian yang kita harus inginkan? Paling tidak 10% dari total TPP yang kita punyai. Jadi kalau ada 100, berarti setiap tahunnya harus nambah 10%. Nah, bagaimana dengan TPP yang belum di IKL? Ya harus segera di IKL juga, ya. Jangan sampai kita masih punya PR. Ada TPP terdaftar, ada TPP yang belum di IKL, ada TPP yang sudah dibina, ya. Paham ya? Jadi selain kita menyelesaikan TPP yang belum di IKL, kita harus segera selesaikan. Kemudian tiap tahun kita harus juga menambah 10 TPP per kelurahan, ya, per akun. Masa sih 10 TPP per tahun nggak bisa? 1 bulan cukup satu saja, ya, tambahannya. Selain IKL yang sudah kita kerjakan. Paham ya? Oke, baik. Sampai sini ada bertanya? Sebelum Pak kita Rogi. Siapa ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brenda dari Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Pak Rozi. Ya, monggo. Tadi kan Pak Rozi mengatakan kalau misalnya di data dasar itu harus menambah 10 TPM ya Pak setiap tahunnya. Kalau misalnya di lapangannya itu memang TPM-nya itu tutup dan tidak ada penambahan TPM, itu kan otomatis malah TPM-nya berkurang.
itu nggak apa-apa kan Pak? Atau data yang misalnya TPM yang pernah kita misalnya di 2021 kita udah IKL, ternyata di 2022 mereka tutup, itu tetap kita masukin atau bagaimana? Ya. Terus di form IKL TPM tadi kan di form checklistnya itu untuk yang hasil kualitas air sama makanannya itu ada yang di atasnya itu untuk yang SLHS ya Pak, untuk penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi. Nah, itu berlaku untuk penchecklist-annya hanya untuk restoran yang memang pengajuan sertifikat layak hygiene sanitasi atau semua restoran, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Yang pertama, apakah kita wajib menambah? Ya, kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai kita menambah tetapi itu punya orang. Ya enggak? Jadi yang kita sesuai di lapangan. Artinya gini, saya yakin di lapangan itu banyak TPP yang perlu kita lakukan pembinaan. Tetapi selama ini saya nggak bisa melihat penambahan yang signifikan. Dalam artian gini, kalau se-DKI itu hampir 10.000 TPP se-DKI, harusnya penambahannya setahun itu paling tidak adalah 100 lebih lah. Ya. 10.000 harusnya ada 1.000. Gitu. Tapi kenyataannya tidak, nggak sampai 1.000 penambahannya. Nah, mungkin teman-teman sekalian perlu ada strategi. Masa sih dalam 1 bulan tidak bisa nambah 1 aja. Kalau 1 ya, masing-masing puskes kelurahan menambah 1 aja setiap bulan ya, 1 lokasi saja, itu kalau kali 200-an sekian ya, itu sudah 200 TPP itu setiap bulan untuk nambahnya ya, setiap puskesmas kelurahan itu menambah 1, sehingga kita dalam 1 tahun cukup banyak tambahannya. Di samping itu, yang yang TPP yang belum di KKL itu juga harus diselesaikan gitu loh. Jangan sampai itu mubazir sudah kita data tetapi tidak kita apa-apakan. Itu jawaban saya pertama. Kemudian bagaimana kalau dengan kondisi yang tutup? Nah, sekarang gini, saran saya dengan kondisi yang tutup itu di situ ada nggak yang bisa kita input keterangan tutup? Ada yang sudah pernah melakukan? Bisa nggak ditambahkan kolom untuk keterangan tutup gitu? Nggak bisa ya? Harus kita del ya? Atau gimana? Ada yang bisa komentar? Nggak bisa ya? Harus di del ya? Oke. Saran saya gini, saat kita melakukan action untuk del, kita harus pikirkan bahwasanya jangan sampai sasaran kita makin kecil. Kita harus cari penggantinya, gitu. Agar TPP yang ada di kita itu tetap sesuai dengan daftar yang kita punya. Paham maksud saya? Misalkan kita hari ini akan melakukan IKL. Kemudian kita lihat data kita, misalkan ada 100. Kemudian kita lakukan IKL, entah itu tambah baru atau IKL yang TPP yang sudah terdaftar. Nah, saat kita melakukan rencana IKL untuk TPP yang sudah terdaftar di kita, ternyata kondisinya tutup. Nah, kita coba cari TPP yang baru untuk menggantikan TPP yang akan kita buang, sehingga data kita masih tetap sama gitu, minimal sama. Jangan sampai kita TPP-nya makin berkurang. Itu yang kami harapkan. Jadi, kalaupun mau membuang daripada TPP yang sudah tutup, coba cari penggantinya TPP yang baru, sehingga data kita tetap sama. Ya, itu jawaban saya yang kedua ya, Pak Bendra. Kemudian yang ketiga terkait laboratorium. Apakah laboratorium yang diinput di situ
itu hanya karena akan mengajukan sertifikat layak sehat. Tidak. Kita waktu IKL, kita perlu menanyakan. Karena apa? Kewajiban di Permenkes, ya, Permenkes baik itu 1096, 1098, dan Permenkes 14, kewajiban daripada tempat pengolahan makanan itu harus mengelola makanan mereka harus bebas dari cemaran kimia, cemaran biologis, dan cemaran fisik. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau produk makanan yang mereka olah itu adalah bebas dari 3 cemaran itu, yaitu dengan menggunakan hasil laboratorium. Sehingga ada kewajiban oleh mereka adalah memeriksakan kualitas pangan yang mereka olah, gitu. Yaitu dengan memeriksakan sampel ke laboratorium. Itu yang perlu kita dorong agar TPP melakukan itu sesuai dengan 3 Permenkes yang kita miliki. Baik itu di Permenkes 1098, Permenkes 1096, maupun Permenkes 14. Seperti itu ya. Cukup menjawab semua pertanyaannya? Ada yang belum terjawab kah? Iya, sudah Pak Roji. Sudah ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Harapan saya jumlah TPP-nya tetap. Kalaupun ada yang perlu dibuang, kita cari penggantinya terlebih dahulu. Agar jumlah TPP yang kita miliki tetap sama. Minimal sama, jangan sampai berkurang. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengarah kepada pertanyaannya Bagus tadi terkait bagaimana kita dari sisi kecamatan, akunnya kecamatan, melihat kinerja dari akunnya kelurahan. Kita coba ke kiri, kursornya ke kiri. Nah, itu yang laporan. Klik laporannya, ya. Boleh kita tampilkan satu-satu, karena waktunya masih cukup panjang ya. Kita klik grafik dulu. Ya, grafik seperti ini, seperti dashboard ya. Kita akan diarahkan ke sini. Boleh agak turun dikit. Nah, sekarang kita bisa melihat nih per provinsi di mana sih posisi DKI Jakarta ya. Kalau kemarin kita nggak bisa melihat ini, ternyata sekarang difasilitasi sehingga masing-masing provinsi bisa saling mengejar nih. Di mana sih posisi DKI Jakarta? Ya, ternyata kita ada di posisi ketiga ya. Ini kemarin ya, saya di akhir tahun 2021 itu TPP yang kita miliki itu ada hampir 10.000 loh, 9.000 sekian. Nah, sekarang nggak tahu nih, totalnya kok cuma ada 8.000 sekian. Ya, gitu. Kemudian capaian kita udah cukup tinggi ya, di angka 70,64%. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman kemarin mulai di awal tahun ya, atau kemarin setelah sosialisasi ada banyak yang membuang-buang daripada jumlah TPP yang ada di wilayah masing-masing terkait hasil evaluasi itu. Nah, ke depan insya Allah saya akan rutin melakukan feedback kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Sudin terkait hasil kinerja TPP per 3 bulan ya. Nanti teman-teman mohon rajin melakukan pantauannya melalui Emonef ini sehingga feedback yang diberikan oleh Dinas Kesehatan ke Kepala Puskes dan Kasudin bisa segera di follow up gitu ya. Nah, oke. Turun ke bawah lagi, terus lagi ya. Ini adalah TPP yang belum bersertifikat, ada TPP yang expire, kemudian TPP belum dibina. Ini adalah ditampilkan oleh sistem ini adalah 10 besar dari TPP yang belum bersertifikat, kemudian TPP yang masa expirednya sudah masuk, kemudian TPP yang belum dibina.
Apa tujuannya? Adalah mengingatkan kita semua sebagai pembina untuk segera melakukan tindak lanjutnya, ya. Oh, ini loh, ada loh TPP yang belum bersertifikat, ayo cepat disonding, ya, agar mereka cepat mengurus. Bagaimana cara mengurusnya, ya, nanti diinformasikan. Kemudian yang expire pun demikian, ya. Ini TPP yang sudah expire, ayo segera untuk melakukan perpanjangan, ya, agar mereka kalau mau lelang dan lain sebagainya itu masih tetap bisa. Jangan sampai nanti giliran dibutuhkan memburu-buru, ya, terburu-buru sehingga sampai jajaran kesehatan, ya, kita mulai dari puskesmas, sudin dan dinas kesehatan dihebohkan dengan permintaan mereka yang minta secepat-cepatnya, ya. Padahal kita sudah mengingatkan seperti itu. Kemudian ini sebelah kanan ada kolom TPP yang belum dibina. Nah, ini menjadi kita PR bersama. Kenapa ini belum dilakukan pembinaan, ya? Apakah sudah tutup, ya? Apakah sudah ganti nama dan sebagainya? Ini perlu kita lakukan segera untuk dilakukan pembinaan. Baik, kita naik ke atas lagi. Paham ya sampai sini ya cara bacanya ya? Oke, nah itu tadi ada tabel batang, coba yang agak naik dikit. Maaf, tampilan di atas, sorry. Di atasnya yang ini terlalu jauh. Nah ini, ya kelihatan ya mana sudah like HSP, tidak like dan semua untuk semua TPP ya. Oke, baik, kita ke sebelah kiri lagi. Kita klik laporan. Oke, nah rekap TPP. Ada yang sudah pernah mengklik fitur-fitur ini? Yang sebelah kiri ini? Halo? Halo? Apakah sudah pernah ada yang mengklik fitur laporan? Belum, Pak. Oh, ya. Berarti padahal fitur ini sudah lama banget ada, ya. Ini bukan fitur baru. Nah, klik repot rekapitulasi TPP. Ini nanti kita bisa melihat bagaimana rekap TPP itu. Klik tambah data. Oh, ini kayak ini ya, menginput Oh, bukan. Nah, sekarang kita klik periode rekap. Tanggalnya misalkan 1 Januari. Sampai 31. Oh, ini untuk masanya. Sorry, 31 Januari. 31 Januari aja. Nggak bisa pakai nggak bisa periode ini. Kemudian provinsinya. Kemudian kabupatennya. Kemudian kecamatan. Ya. Kemudian isi sembarang aja ini angka 1 gitu. Oke, kemudian create report. Boleh diklik yang di bawahnya action itu, di refresh. Ini rekamannya masih tetap jalan ya. Oke. Nah, sekarang kita ada 2 pilihan. Itu ada bentuknya Excel, ada bentuknya PDF.
kita coba pilih PDF aja. Nanti kalau pilih Excel nanti kita akan edit. Kita pilih PDF-nya aja. Nah, ini adalah rekap dari TPP se-wilayah Kembangan, by name, ya. Kemudian nama pengusahanya siapa, kemudian alamatnya di mana, ya. Sudah punya SLS atau belum? SLAS apa belum? Sudah di EKL belum? Ya, itu semua. Tampil bisa sampai ke bawah itu ada 249 TPM atau TPP. Tuh. Ya, cukup banyak ya. Oh, bahkan ada 400 ya terakhirnya, 401. Nah, ini kita kalau dalam bentuk Excel-nya kita bisa edit dan lain sebagainya. Edit dalam artian kita bisa sesuaikan ya. Kalau udah dalam bentuk PDF kita tinggal print aja ini. Paham sini? Baik, kita back lagi. Oke, klik laporan lagi. Ya, kemudian rekapitulasi. Ya, tampilnya hampir sama sama yang tadi ya. Kemudian tambah data. Kan hal yang sama. 31 Januari ya. Oke, di refresh. Oke, boleh diklik yang PDF. Ini hasilnya. Ini adalah berdasarkan puskesmas. Ya, ini yang ditanyakan nama Bagus tadi. Ya, jadi nama puskesmasnya apa? TPP yang terdaftar di puskesmas itu berapa? Kemudian TPP belum di IKL berapa persentasenya, tidak memenuhi syaratnya berapa, ya. Kemudian tidak bersertifikat berapa, yang bersertifikat berapa. Sampai sini. Ada komentar, Bagus? Bagus, kemana bagusnya? Mas Haji, ini mau nanya. Ya. Ini berarti nggak bisa dibikin range per bulan ya? Karena ketika kita pilihnya, contoh nih yang punya Kembangan, dia kan Ya. per 31 Januari. Berarti Ya. dari pertama kali yang input sampai per 31 Januari ya? Betul. Ini bulan Januarinya Betul. itu aja. Kalau kita kepingin mau melihat kinerja kita per bulan, apakah sudah di yang TPP mana aja yang diinput dilakukan IKL di bulan itu, tadi yang cara yang pertama tadi. Iya, tapi nggak ada pilihan range antaranya, cuma Betul, ini adalah akumulasi. iya akumulasi dari kita mau sampai tanggal berapa akumulasinya gitu ya. Betul. Kalau mau lihat yang tadi itu, yang by per by name, TPP mana aja yang ada, misalkan gini, ini kalau contohnya Kelurahan Kembangan itu kan, yang Kelurahan Meruya Utara itu kan ada 12 tuh. Nah, dari 12 itu kita klik satu-satu, yang tadi, yang cara yang pertama, melihat dia tanggal IKL-nya tanggal berapa. Iya paling gitu ya. Itu yang paling bisa. Kalaupun mau, itu kewajiban dari Puskes Kelurahan untuk melaporkan ke kecamatan. Mereka bikin nama TPP-nya apa, tanggal IKL-nya berapa, ya, kemudian hasil IKL-nya apa. Itu nanti bisa ketahuan dari situ.
Oh iya iya iya. Gitu ya. Oke deh Mas Rozi. Mau diulang? Mau diulang ke yang fitur yang sebelumnya? Boleh Biar deh, lebih boleh. jelas? Ayo, coba. Boleh ya. Iya. Coba Kalau mau lihat masing-masing Ah. satuannya. boleh ke sekarang kita masuk ke akunnya kelurahan deh. Ini kan kita pakai akun kecamatan ya. Nah, kecamatan karena tidak ada kegiatan melakukan IKL tadi, contohnya Kembangan semua terdistribusi ke kelurahan ya. Nah, kecamatan berarti memiliki tugas memonitoring apakah kelurahan yang ada di bawahnya melakukan kegiatannya apa tidak. Berarti kalau ada 6 kelurahan di bawahnya, ya kita monitor satu-satu. Apakah mereka sudah melakukan IKL sesuai dengan arahan di kecamatan, sesuai dengan tugas mereka apa belum. Cara monitornya seperti itu. Kita masuk ke akun mereka, akun kelurahan, kemudian klik M1F. Klik M1F ASP. Kemudian klik yang paling kiri, TPP-nya. Dan 63 TPP. Coba kita klik kiri yang data TPP. Ya, kita klik yang tadi yang tanda edit ya. Ya itu. Tarik ke bawah. Oh bukan, ini untuk menginput datanya ya. Yang tadi yang di view dulu, sorry view ya, yang view. Kita back. Kemudian view. Yang tombol bulat garis. Nah ini kita bisa ngelihat dari tanggal IKL-nya itu yang ada di kolom paling bawah. Seperti itu, bagus. Sampai sini, ada pertanyaan? Atau mau mereka suruh ngumpulin hasil IKL-nya aja yang sudah diinput. Caranya di preview tadi, di print, klik tombol print, di download. Nah, mereka suruh kirim downloadannya, hasil downloadannya ini ke kecamatan. Di sini mereka tidak bisa otak-atik. Kelurahan harus mengumpulkan bukti hasil IKL mereka ke kecamatan. Pakai ini. Tinggal download, dikumpulin di satu file atau dikompres, kemudian dikirim ke kecamatan. Cara ini yang lebih efektif nih. Maksudnya Ya. jadi pengen yang ngirim laporan bulanan sekalian lampiran hasil Betul. udah diinput aja ya. Ya, nah, dari sini baru Puskesmas klik yang rekap tadi bisa. Itu capaian tapi akumulasi. Ini yang ditanyakan. Kalau ini kan nggak buang-buang kertas ya. Tinggal di download, kirim file aja. Ini dikirim Mas Oji. Kenapa? Ya, jadi ngirim ke kecamatannya nggak usah print out. Iya, betul. Nggak usah print out, pakai soft copy ini aja. Kan di situ juga ketulis tuh nama petugas yang melakukan IKL siapa. Boleh diperbesar itu, klik tombol plusnya. Klik tombol plus.
Nah, ini disepakati nanti yang di tim pemeriksa itu. Jangan menulis tim Cashlink, tapi nama. Ya, nama si petugas IKL. Oke ya. Ada lagi yang ditanya sampai sini? Cukup? Bagus? Cukup maksudnya. Nanti kalau ada Baik. pertanyaan itu menyusul. Oke. Kita ke kiri lagi. Banyak fiturnya. Oh, kita masih pakai akun siapa nih? Tahan ya. Coba kita lihat akunnya kelurahan seperti apa. Fitur-fiturnya. Coba kita sama klik ke kiri. Klik ke kiri. Sekalian mumpung kita ada di dalam ini. Ini juga nih. Hampir sama sih sebenarnya fitur-fiturnya. Coba tadi kan kita sudah sampai rekapitulasi pembinaan. Nah, ini lebih detail lagi nih. Rekap pembinaan. Nah, kita klik tambah data. Satu. Oke, di refresh. Oke, kita klik PDF-nya. Ya. Masih ada kecamatannya ya. Tadi sudah pilih kelurahan belum? Tapi kok masih muncul satu kelurahan ya? Satu kecamatan. Coba. Enggak, tetap aja kita di akunnya kelurahan. Langsung masuk lagi. Sama kayak tadi laporan, kemudian rekap pembinaan, tambah data. Oh iya ya, hanya mentoknya sampai kecamatan doang sepertinya. Nggak bisa, nggak bisa apa namanya, eh, hanya khusus kelurahan ya. Oke, I see.
Oke, ini munculnya ya. Ini yang apa? Kelurahan ya. Jadi munculnya tetap kecamatan ya, satu kecamatan ya. Ya, tetap satu kecamatan ya. Nggak bisa kelurahan itu doang ya. Oke, ini yang bisa berarti bisa dilihat oleh kelurahan seperti ini juga. Tadi tetap satu kecamatan. Memperlihatkan artinya di posisi kelurahan yang sekarang akunnya dipakai, gitu ya. Ini pakai akunnya Kembangan Selatan 1 apa 2? Sorry, nomor 9. Artinya di sini tidak jauh-jauh amat ya. Ada sertifikat, ada 3, cukup lumayan. Tapi TPP like HSP-nya masih 63, masih mepet ya. Ke 50 ya. Oke, ini ada Kembangan Meruya Utara. Nah, itu yang 33. Oh, ternyata ada yang lebih bawah lagi, Kelurahan Joglo. Ya. Jadi kita bisa memantau seperti itu. Artinya gimana sekarang posisi kita? Di ranking berapakah di tingkat kecamatan? Ya, itu mungkin yang perlu disampaikan oleh teman-teman puskes kecamatan kepada puskesmas kelurahan. Kalau enggak, ini perlu di screenshot aja, masukin di grup. Posisi Anda sekarang ada di sini. Coba kita klik yang Excel-nya, biar kita bisa tambah kurang. Oke, kita klik Excel-nya. Dia loadingnya agak lama kayak kalau pakai Excel. Kalau PDF cepat. Langsung muncul di download. Dia larinya ke download. Tampilannya hampir sama seperti yang tadi yang PDF, cuma kita bisa edit ya, memberikan ranking ya, ranking 1 atau seperti apa di situ, atau mau dibuatkan grafiknya sekalian di situ juga bisa ya, grafik model batang yang menyamping gitu, itu seperti itu bisa, harusnya sih bisa. Belum ada respon ya, nanti coba di teman-teman masing-masing kecamatan boleh mencobanya untuk lakukan seperti ini, kemudian klik Excel-nya. Tampilannya sama kayak PDF, tetapi di Excel kita bisa edit lagi, ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya sampai sini? Baik, saya senang sekali nih kalau semuanya sudah paham. Kemarin di Jakarta Selatan cukup banyak pertanyaan. Ataukah ini memang hari Jumat jadi bisa menghemat pembicaraan? Menghemat. Nanti lama pulangnya, Pak. Kenapa? Pulangnya Apakah suara apa? enggak kan? Gitu maksud saya. Ayo, suara saya nggak mendayu-dayu kan? Suara saya bikin ngantuk nanti. Ayo, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, Kivan. Siap, ayo. Siap.
Yang mana? Yang mana? Belum ada. Ya, fitur yang apa yang belum ada? Oh, perkelurahan. Ada, sebenarnya ada. Sudah ada. Cuma teman-teman nggak pernah melakukan itu gitu loh. Baru terinformasi sekarang. Padahal dulu itu kalau teman-teman mau mencoba itu ada semuanya. Nah, kemarin saya dapat data yang feedback kemarin tuh dari mana kalau nggak melakukan hal yang sama? Itu. Nah, itu Sudin pun bisa melakukan, Puskes kecamatan bisa melakukan, Puskes kelurahan juga bisa melakukan gitu. Ya. Jadi kalau ini teman-teman kan sudah pegang akunnya Sudin tuh. Ya. Coba buka posisi kecamatan Kembangan kita, posisinya di ranking berapa. Itu bisa gitu. Sehingga teman-teman mau melakukan apa tidak. Gitu. Coba kita ganti akunnya Sudin. Oke, kita tambah. Klik Emonef ASP. Lakukannya tadi hal yang sama. Nah, ini sudah beberapa kali nih menginput nih Sudinnya. Coba kita buka aja yang ini bulan 11, bulan 12 tuh, 8 paling atas ya. Oh, kita yang PDF aja. Di refresh. Kalau nggak mau kita buat ulang. Tambah data. Back lagi. Tambah data sama 31 Januari. Kecamatannya kosongin. Ya. Satu gitu aja. Di refresh lagi actionnya. Udah keluar. Nah, itu. Ya, kita tahu nih posisi Kecamatan Kembangan sekarang di posisi mana. Di mana kita melihatnya? Di TPP like HSP-nya. Itu persentase. Ya. Jadi kita kalau mau tinggi, artinya mencapai target, ya disitulah posisi kita di mana itu. Jadi jangan sampai membandingkannya dengan jumlah TPP-nya yang kecil. Tapi kita bandingkan dengan TPP-nya yang besar. Nah, sekarang gini, kalau ini ada Kalideres dengan Palmerah. Hampir 2 kali lipat kan? Kalideresnya 422 TPP, sedangkan Palmerahnya ada 227. Separuhnya kan? Nah, sekarang persentasenya berapa? TPP yang light di Palmerah ada 61%, sedangkan Kalideres ada 74%. Jadi kinerja Kalideres jauh di atas dengan Palmerah. TPP-nya sedikit, TPP yang memenuhi yang like-nya juga ada di bawah persentasenya gitu. Jadi kalau mau membandingkan fair-fairan adalah TPP-nya harus hampir seimbang gitu. Apalagi di Cengkareng nih sampai tembus 500-an ya. Sedangkan TPP yang like-nya 75%. Wah, luar biasa ini. Ya. Ambora pun TPP like-nya 80%, tapi TPP yang terdaftar sedikit ya. Artinya beban kerjanya ya lebih besaran Cengkareng seperti itu. Nah, sekarang kalau mau membandingkan sertifikat juga gitu. Nah, ini di Grogol sudah bisa membina TPP hingga sampai bersertifikat.
gitu. Ya, Grogol Petamburan sudah bisa tembus 50 TPP, 50 TPP loh, yang sampai bisa tembus hingga terbit sertifikat layak izin sanitasi. Nah, kita belum itu. Ayo kita belajar dengan belajar dengan Grogol Petamburan. Gitu. Kenapa di sana bisa sampai memfasilitasi TPP binaannya hingga sampai bisa terbit sertifikat layak izin sanitasi. Itu teman-teman sekalian. Ya, Gropet kita nyebutnya. Ayo, Gropet bisa jadi contoh nih, bagaimana bisa membina TPP yang ada di bawahnya hingga sampai bisa mau mengurus sertifikat layak izin sanitasi. Gitu. Ini nggak tanggung-tanggung nih 50 loh. Oke, ada yang ditanya sampai sini? Oke, ngomong lagi Akun Sudin, siap. Baik, kemudian data TPP. Data TPP diklik. Nah, oke. Di searching, restoran apa yang kita akan input? Di searching, search. Yang kolom search itu ya, misalkan apa? Kemarin kita menginput apa gitu? Restoran apa misalkan? Ada Mbak Gini informasinya yang paling terkini? Kemarin Desember lah, misalkan. Apa kita IKL apa kemarin? Semua Pak. Enggak, maksud saya kemarin yang terakhir kita melakukan turun ke lapangan atas permohonan SLAS atas nama siapa? Sate Khasnayan. Oke, Sate Khasnayan. Tapi Sate Khasnayan juga baru. Oke, yang poin 2 ya. Poin 2 apa poin 1? Poin 1 belum ada sertifikatnya tuh. Saya coba poin 1 dulu ya, nanti kita hapus. Ya, gambar matahari hitam. Tambah data. Nah, di sini kita akan input. Nomor sertifikat adalah nomor yang tertera di sertifikat SLAS-nya. Anggaplah kita angka 1 gitu aja. Kemudian tanggal sertifikatnya, misalkan tanggal hari ini. Expire-nya berarti 3 tahun ke depan. Kalau bisa pilih. Oh, udah bisa ya, sukses juga ya. Oke. Nama peserta kursusnya adalah nama yang ada di sertifikat dokumen yang diupload. Biasanya kita dapat itu. Oke. Kemudian jabatannya sebagai apa? Tanggung jawab misalkan. Jenis kursusnya, tanggung jawab atau pemilik. Oh, jenis kursus, hygiene sanitasi. Sekarang menyebutnya itu pelatihan keamanan pangan. Siap saji, pelatihan keamanan pangan siap saji. Nah, di situ, oke, itu. Sertifikat kursusnya diklik tentang yang kotak itu. Oke. Nah, pilih filenya, upload di situ. Ya, ini berarti khusus untuk khusus untuk penanggung jawab doang ini. Apakah bisa kita upload lebih dari 1? Coba, dicoba. Kita pilih file. Itu jenis
Typical filenya dokumen apa? Word ya berarti ya. Bisa PDF juga. Bisa ya. Oh, jangan buku saku ntar kegedean. Nah, lanjut. Skornya terpenuhi. Itu otomatis ya. Oh, karena kemarin ada di data ya. Ada di data ya. Oke, betul. Nama pejabat ini adalah yang di PTSP. Jadi itu nama pejabat yang ada di sertifikat PTS, sertifikat SLAS ya. Itu tinggal salin aja nama di sana siapa pejabatnya. Itu berupa nama. Misalkan namanya siapa gitu. Sebagai apa? Kepala PTSP. NIP-nya berapa? Dan uji labnya sama di klik yang kotak. Oke, tinggal pilih filenya. Hasil uji labnya juga datanya pasti ada. Udah tinggal di save seperti itu. Nanti kalau di save kita nggak bisa hapus itu. Ya, gitu ya. Paham ya, teman ya. Roji nambahin Pak Roji. Silakan. Lupa. Untuk teman-teman, tolong ketika nanti KL, data-data yang dibutuhkan di sini diminta ya sama mereka. Jadi ketika kita mau IKL, dimohonkan ke pengusahanya nanti untuk menyediakan dokumen ini dan kita jangan lupa minta. Oh, kalau ini belum bisa. Dalam artian ini kan menunggu sertifikat terbit. Iya, maksud saya ini loh Pak, kayak sertifikat kursus itu kan. Sertifikat khusus kan bisa diambil dari data yang diupload itu waktu pemohon mengupload data di OSS. Iya. Pas pemohonan betul. Ya, kan ini kan OSS gitu. Kadang gini Pak, mohon maaf. Kita kan mau cross check nih Pak Roji, apakah data yang di-upload sama yang nanti kita verifikasi sama. Jadi itu tujuannya untuk verifikasi, bukan untuk upload data ini ya berarti ya, bukan untuk upload data sertifikat di Emonet ya. Iya, betul. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan saat IKL permohonan OSS ya. Iya. Jadi kayak ini kan dia minta upload data sertifikat, hasil lab ini. Daripada kita mengulang lagi gitu, ketika nanti kita turun kita minta gitu sama mereka kopiannya. Oke, kalau itu berarti beda kegiatan Bu dulu Bu. Artinya kita kegiatan saat IKL melakukan tinjauan lapangan atas permohonan penerbitan SLAS melalui OSS ya. Berarti rangkaian kegiatannya adalah ya teman-teman siapkan formulirnya. Kita kembali ke data tadi. Kita tinggalkan, kita cancel aja dulu. Sekarang kita ngomongin yang ini ya. Kita ngomongin kegiatan itu ya Bu, biar nanti sambungannya ada. Ini tadi kita menginput setelah sertifikat terbit ya, berarti. Ya, cuman untuk menginput sertifikat ini kan perlu data tadi. Yang ya, nanti kita jelasin Bu. Kita jelasin saat kita rangkaian kegiatannya IKL. Oke, jadi yang sekarang kita close, artinya kita menginput ini adalah saat sertifikat sudah terbit. Berarti yang punya akunnya adalah begini, men-share hasil screenshot atau downloadan dari sertifikat SLAS yang diterbitkan oleh PTSP ya. Begini menginformasikan nanti ke
teman-teman di puskesmas. Kemudian puskesmas menginput sertifikat melalui tombol tadi. Paham ya sampai situ? Halo. Ada yang belum paham? Halo, masih ada ya? Paham ya, siap. Baik. Sekarang kita anggaplah kita mau melakukan IKL, tinjauan lapangan berdasarkan permohonan melalui OSS. Nah, apa langkahnya? Contohnya sekarang gini, kita ke tadi Mas, yang data tadi. Misalkan kita searching nih, permohonan atas nama, biasanya apa begini, yang kemarin terakhir Bu, dia nyebutkan nama PT-nya doang atau nama restorannya? Yang apanya Pak? Yang di OSS? Di OSS. Di OSS ada nama PT lengkap? Ada nama perusahaan, ada nama restorannya. Ada. Contohnya Bu, yang paling terakhir Bu. Yang terakhir masuk? Ya. Itu yang Kembangan, di Ran Kembangan. Market. Coba cek Mas, di searching Mas. Kita umpamanya pakai akunnya ini ya, akunnya kecamatan ya. Nggak apa-apa, nggak usah pindah. Maksudnya diumpakan ya udah terlanjur. Ya, jadi ngambek dia. Oke. PPP. Yang lain masih menyimak kan? Karena nggak kelihatan gambarnya nih di layar. Nanti jangan-jangan kita cuma ngomong bertiga nih begini. Pada tidur apa masih melek nih? Melek. Ayo tampakkan wajahmu. Jangan-jangan udah pada itu yang berpas ini. Gitu pada tidur biar semangat. Gantengnya Jadi masih kayak menyimak, main Bu. sandiwara nih. Ini rambutnya masih lurus, putihnya sama sekali ya. Oke, yang data TPP. Ada data TPP. Oke. Kemudian penilaian. Tadi yang disebutkan begini tadi. Nama restonya apa? Biar kita langkah-langkah menuju mencari nama restonya itu biar tahu juga. Di searching apa? Ini nama restorannya. PT Modular ya. Itu yang sama Habib kemarin loh. Givan ikut nggak sama Mbak Dian kemarin? Sama si itu Habib. Habib mana Habib? Nah, sama Agus. Nah, sekarang kita tahu kan modular belum ada, sekarang tambah data. Nah, di sini kita input. Ya, kategorinya restoran atau apa, Bu? Restoran. Nah, Yang di Ran Market. ya.
Ketik tadi namanya modular. Apa begini? Coba buka datanya, Bu. Biar nggak salah nih input yang sini. Nah, ya. Saya buka dulu. Hah? Sebentar. Ini PT-nya, kalau PT-nya ya itu nama restorannya, PT-nya Mas Millennium Indonesia. Kayaknya di sini nggak perlu nama PT deh, Bu. Perlu, berarti Nama restorannya Iya, aja. Ivan apa tadi? Tony Roma. Nomor izinnya sudah ada? Nomor izin usaha strip aja. Oke, deskripsinya. Misalkan restoran ini sekian kursi, 2 lantai atau 1 lantai atau 3 lantai. Dia berdiri sendiri atau di dalam mall. Nanti alamat itu ada lagi tuh di bawah, nggak perlu alamat di situ. Dia ada di dalam mall ya. Oke, Rans Market itu apa? Carrefour gitu ya, kayak Carrefour gitu. Oke. Di lantai berapa? Lantai 1. Oke. Pilih kelurahannya. Alamatnya bisa dimasukkan. Ya, jadi teman-teman sekalian saya sambil ini kita perhatikan cara ngetiknya. Jadi di itu teman-teman bisa masuk Jalan Pesanggerahan nomor 2. Nomor 2 Kembangan Selatan. Kecamatan Kembangan. Oh, kecil ya, semacam potret doang ya. Nah, ini untuk lokasi map, coba di searching di Google Map. Bisa? Nah, coba buka di situ. Google Map. Mungkin di nama itunya juga ada tuh. Coba boleh ya. Nah, di situ ada kan? Ada nggak? Lokasinya. Ya. Ada ya. Nah, itu tinggal disalin aja tuh. Titik bintang berapa, itunya berapa? Nggak ada ya. Coba klik yang mapnya itu tadi. Mana? Titiknya mana? Yang merah itu ya?
Yang mana? Lokasi merah itu ya. Coba klik kanan di situ. Nah itu tuh. Itu tinggal dimasukin ke tadi. Nah, di ini aja langsung di kotak lokasi map yang ada di itu di close aja tuh. Mapnya di close. Ya. Apa namanya longitude-nya tadi di copy paste masuk ke sini. Yang Google Map tadi. Jangan open map. Nah, karena tadi, nah itu kita di foto dulu di kamera, lalu disalin itu angkanya masih. Bisa di copy paste. Jangan open map lagi. Itu yang kontak dia di atasnya nggak bisa dikulik. Jadi kita harus masuk ke open map ya. Ada yang pernah sudah nyoba? Sudah, Pak. Bisa? Ada yang bisa masukin ini titik koordinat ini? Yang di kemarin aplikasi yang lama suka ada lemot, Pak. Mungkin Error ini ya. baru bisa. Kita nggak sukses juga itu buka open map-nya. Biasanya kalau kita buka itu tampilannya udah kayak Google ya, kayak open map Google Map gitu ya. Ini nggak mau muncul. Ya udah, kita lewatin aja, kita save. Nanti dicoba lagi tuh, siapa tahu ke depannya dua-dua hari-hari berikutnya bisa tampil. Kita save. Oke, kita cari lagi. Oh, udah. Nah, kita coba itu. Ya, tombol double centangnya. Sekarang pakai akunnya kecamatan apa akunnya kelurahan ya? Berarti nanti ikut kelurahan apa enggak ini nanti datanya? Nanti diedit aja ya. Nanti diedit aja ya pakai akun kelurahan ya. Oke, siap. Oke, terus masukkan nama pemeriksa. Sebelum ke sini kita salah langkahnya. Sorry, kita back dulu. Ini adalah menginput nilai. Padahal kita akan melakukan kunjungan ke lapangan. Itu yang cetak soal. Print, ya, gambar print. Gambar print. Ya. Nah, ini yang akan kita bawa ke lapangan. Paham sampai sini? Oke. Nah, inilah yang kita print untuk kita bawa lakukan IKL ke lapangan. Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita print, kita isi, baru kita melakukan penilaian di dalam sistem. Oke, boleh di close. Nah, di sini. Nah, teman-teman sekalian tadi yang disampaikan begini, saat kita melakukan IKL di lapangan. Yang pertama, minta dipastikan data upload sertifikat. Minta informasi dari buku ini, berapa jumlah karyawan.
jumlah sertifikat yang diupload. Contoh, mereka jumlah karyawannya 10, ya, tetapi hanya mengupload 2 sertifikat. Padahal di ketentuan dari Permenkes 14 itu adalah 50%. Ya, artinya berapa? Kalau 50% dari 10 berarti harus 5. 1 penanggung jawab, 4 penjama makanan. Sehingga ada kekurangan. Mereka baru punya 2, dan kekurangannya berapa? Kekurangannya ada, paham ya? Nah, kekurangan yang kurang 3 lagi ini kita mintakan mereka membuat surat pernyataan. Harusnya bahwa waktu ke lapangan surat pernyataan itu sudah siap, jadi kita nggak kerja 2 kali. Nanti begini, mohon dibuatkan formatnya biar teman-teman puskesmas bisa mendownload format surat pernyataan. Disamain aja Bu dengan format surat pernyataan yang dulu zaman CKEPO Bu. Ya Pak. Formatnya seperti itu, kemudian ditempelin materai. Jadi mereka akan dilengkapi sertifikat pelatihan kekurangannya. Paham sampai sini teman-teman? Ya, paham ya? Jadi mereka baru punya 2 dari kewajibannya 5. Ini kurang 3 sertifikat. Mereka harus lengkapi itu dalam kurun periode berapa lama? Gitu ya. Ya, kasin 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Bisa melengkapi benar sesuai dengan Permenkes. Itu 1. Yang kedua, terkait sertifikat tadi, bisa teman-teman sekalian mencek kembali ya, pertanyaan yang wajib disampaikan kepada penanggung jawab, apa benar sertifikat yang diupload itu orangnya bekerja di sini. Nah, itu juga begini ada nggak mereka mengupload surat pernyataan kebenaran dokumen? Untuk di OSS Pak. Untuk di OSS. Ada yang upload, ada yang enggak. Harus diwajibkan Bu. Permintaan. Karena nggak ada permintaan Pak. Nggak ada permintaan di situ. Ya, nggak ada permintaan, tapi kita sarankan Bu, kalau nanti ternyata tidak benar surat apa yang diupload dengan kenyataan, nah kita bisa lakukan penolakan. Itu diupload di mana Pak? Di pertanyaan kan Apa, Bu? kalau di OSS itu kan ada di administrasi, IKL, lab, sama SLHS. Nah, itu waktu aja Bu. Hah? Waktu tinjauan lapangan aja Bu, mereka harus buat itu surat pernyataan kebenaran dokumen. Nanti kita minta aja. Pernyataan dokumen. Oh, Oke. Jadi nggak usah diupload, tapi kita minta sebagai bahan bahwasanya mereka upload dokumennya sudah benar. Maksudnya bukan uploadnya saja, dokumen yang dia miliki adalah sudah benar. Contohnya gini, kalau ternyata sertifikat yang dia upload itu ternyata milik orang, nah kita kan bisa cek dengan mereka membuat surat pernyataan kebenaran dokumen itu, kita bisa lakukan konfirmasi, dan jika tidak benar kita bisa lakukan statement apakah ini perlu diperbaiki atau ditolak Pak, karena Bapak ternyata dokumennya tidak benar. Seperti itu begini, untuk mengamankan kita juga. Ya, siap. Paham ya Bu? Kita perlakukan kayak CKEPO juga Bu. Di CKEPO ada surat pernyataan kebenaran dokumen ya. Ya, ada. Oke, setuju. Nah, dari situ tentang sertifikat udah,
tentang komitmen untuk melengkapi jumlah sertifikat kekurangan dari itu juga sudah. Kemudian surat pernyataan kebenaran dari dokumen yang dimohonkan juga sudah. Ada lagi Bu yang perlu ditambahkan? Cukup Pak. Cukup. Dan tadi begini yang sampaikan tadi terkait permintaan data-data yang untuk di-upload di YouTube sudah semuanya sampai sini Bu. Ini Bu. Ya, maksud saya saling memesan nih, jangan sampai apa ya, kita lupa gitu meminta dokumen itu biar tahu juga bahwa itu benar-benar dokumen yang sah yang dikeluarkan mereka. Satu, keduanya biar ketika nanti teman-teman upload dokumennya sudah ada gitu. Bu, kini dibuatkan checklist aja Bu. Selama ini kan beberapa kali sudah turun. Jadi checklist standar yang perlu ditanyakan kepada penanggung jawab atau siapapun yang menjadi sasaran kita ke lapangan, agar list pertanyaan itu disampaikan di awal sebelum kita melakukan IKL. Jadi saat kita perkenalan, kemudian menyampaikan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, itu dibuatkan checklist tadi. Biar pertanyaannya kita standar semua. Baik Pak. Baik. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian mengisi nama pemeriksa, tanggal IKL-nya ya. Ya, istilahnya memindahkan dari format kita di lapangan menuju ke format sistem. Ini tahun lalu atau melalui MONES yang sebelumnya teman-teman sudah lakukan semuanya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup jelas semua ya. Oke, selanjutnya kita terakhir, kita kembali lagi ke yang paling kiri, Mas Gifan. Ya, yang di laporan. Ya, di situ sama, ada reka pembinaan stikerisasi, ada reka pembinaan sertifikasi. Coba kita klik reka pembinaan sertifikasi. Jadi kalau reka pembinaan itu adalah semua TPP itu ada di situ. Kalau reka pembinaan sertifikasi adalah TPP yang perlu sertifikasi saja. Jadi kita tambah data. Kemudian diisi seperti yang tadi. Oke, di refresh. Ya, bisa diperbesar. Klik tombol plus. Lanjut lagi. Plus lagi. Oke. Jadi ini adalah TPP berdasarkan kelompok yang perlu dilakukan sertifikasi. Ya, kalau yang sebelumnya itu adalah jumlah TPP keseluruhan. Entah itu yang perlu sertifikasi atau yang hanya stikerisasi saja. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang butuh sertifikasi boleh diperkecil dikit, agak tertutup di layar. Ya. Nah, yang butuh stikerisasi itu ada 3 kelompok. Ada rumah makan, jasa boga, depo air minum. Ini yang perlu 3 kelompok ini yang perlu dilakukan sertifikasi SLAE. Ya. Sedangkan yang di luar ini itu butuhnya adalah stikerisasi. Paham sampai sini? Halo. Paham, Pak. Nah, baik, kita coba cek lagi. Kita klik yang tadi laporan.
yang tambah data. Ya, yang spesialisasi ya, yang rekam pembinaan spesialisasi ya. Besok 31 Januari. Oke. Ya, PDF-nya kita buka. Ya, jadi jelas ya, di situ sudah beda format. Kalau tadi restoran, jasa boga, depo air minum. Kalau sekarang makanan jajanan, sentra makanan jajanan, kantin institusi, dan kantin sekolah. Ya, paham sampai sini? Mungkin ke kanan lagi, itu kan? Habis di kantin sekolah. Nah, mungkin ini nanti ada kita kelompok baru yaitu TPP tertentu. Mungkin di sini belum difasilitasi, nanti sebagai bahan juga kami untuk menginformasikan ke Kementerian Kesehatan. Oke, paham sampai sini? Halo, paham sampai sini? Halo, masih pada Ya, 1 Ya. menit lagi ke depan kita bisa akhiri kali, karena sudah pada paham semua. Baik. paham ya. Ya, kita balik lagi ke tombol paling kiri. Kita ya, yang setelah tadi sekarang master ya. Tadi laporan udah, sekarang master. Nah, ini adalah data dari ada password dan username yang ada di sini ya. Nah, download soal itu adalah form IKL. Ternyata form IKL-nya itu belum update. Ini adalah form IKL yang masih lama ya, ternyata form IKL yang masih lama. Tetapi jangan download dari sini, tetapi download yang dari tadi, yang data TPP ya. Teman-teman ambil form IKL untuk ke lapangan yang pakai cara yang pertama tadi. Jangan pakai cara yang download dari sini. Download soal inspeksi. Oke, jadi coba kembali ke tombol yang tadi, yang master. Yang master, coba klik data area puskesmas. Ini adalah datanya puskesmas. Coba di searching, itu yang tombol kanan. Di bawahnya view, view, searching, view. Ya, ini kalau mau mengupdate data dari puskesmasnya bisa dimasukkan ke sini. Misalkan puskesmasnya pindah ya. Tadinya gedung lama, kemudian pindah ke gedung baru, alamatnya beda, posnya beda, nah, silakan diupdate. Oke, kemudian kita back lagi. Kita back lagi yang tadi tombol master. Ya, username. Ya, di view.